Tuhan, haleluya. Tuhan kita baik ya. Kita berdoa ya saudara, kita minta Tuhan bukakan mata hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Firman mengatakan kami sudah dihidupkan oleh hidupmu, oleh Zoe. Haleluya. Dan kami minta biarlah hidupmu menghidupkan lebih lagi, mengalir di dalam diri kami dan memulihkan segala sesuatu. Haleluya. Sehingga kasih karunia putramu tidak sia-sia dalam hidup kami, tapi semakin berbuah bagi kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara. Glory to God. Firman Tuhan, saya akan bacakan beberapa firman Tuhan sebelum kita bicara hari ini mengenai hal ini yang bisa menolong kita menghadapi kenyataan hidup ya, yang secara manusia itu tidak mudah. Ya, saya bacakan ini ayat-ayat yang menguatkan saudara. Ya, yang di Mazmur 71. Mazmur 71, saudara. Kita ke Mazmur 71. Saya bacakan. Saudara dengar aja, saudara nikmatin aja. Nah, sebelumnya saya mau ingatkan begini saudara ya. Firman itu, Tuhan itu kan benih. Firman itu tuh benih. Kita tahu kalau kita tanam sesuatu tidak langsung keluar. Ya, tidak langsung keluar. Dan inilah yang menyebabkan beberapa orang tertipu, atau ada yang tertipu karena pikirnya, wah kalau saya melakukan ini akan jadi begini. Tapi ternyata ujung-ujungnya tidak seperti itu. Tapi juga firman Tuhan juga kalau kita menanam itu kan tidak selalu langsung, ya kan? Ada saat-saat kita percaya sesuatu, ya kan? Bisa langsung terjadi karena sebetulnya adalah alasan lain ya. Ada ya, menurut perjanjian kita kalau kita perlu sekali sesuatu ya, kalau kita sudah lebih mengerti kita bisa selalu terima loh saudara. Cuman ya kan, makanya dikatakan jangan jemu-jemu. Jangan jemu-jemu, ayo terus berbuat baik ya kan, berbuat benar ya kan, ayo terus percaya. Ya kan, kalau kamu tidak jemu kamu akan menuai. Kenapa? Karena tidak selalu langsung. Amin. Selagi kita terus percaya, kita karena manusia sudah jatuh ya, iblis akan berusaha menggeser kita dari pengharapan itu yang ada di dalam firman, ya kan? Seolah-olah nggak ada sesuatu yang terjadi karena kita belum ngerasa, kita belum melihat, terus kayaknya keadaan sekeliling tidak mendukung. Amin, saudara. Haleluya. Keadaan sekeliling kayaknya tidak mendukung, saudara. Tapi Allah itu tidak bisa berdusta. Haleluya, thank you Jesus. Ya, saudara coba bayangkan, duduk dan renungkan bagaimana Yusuf ya waktu dia di rumah Potifar. Ya kan dia dia nggak tahu kan kalau dia dikasih mimpi, tapi dia tidak tahu sampai detailnya bahwa dia akan nanti jadi perdana menteri di Mesir. Dia tidak tahu. Yang dia lihat tiap hari dia harus dipaksa kerja sebagai budak. Ya, budak tuh diberlakukan dengan kasar, saudara. Ya kan, dikasih makan supaya apa? Supaya ada tenaga, bukan maunya dia loh. Budak itu tidak punya apa-apa, ya kan? Tapi sebetulnya ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan dan Tuhan sedang bekerja. Tapi dia nggak selalu merasa saat itu. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Demikian juga Ruth, ya kan? Wah, dia tidak tahu secara jelas, ya kan, sebagai manusia, bahwa wah sekali waktu kamu akan menikah dengan Boaz nanti setelah suamimu meninggal, ya kan, nanti kamu akan punya anaknya. Dia tidak tahu keadaan, ya kan, saat itu tidak mendukung dia, malahan mustahil, ya kan. Haleluya. Tapi puji Tuhan, pengharapan kita di dalam firman-Nya tidak akan dipermalukan. Ada hal-hal yang bisa kita terus pegang untuk menenangkan jiwa kita. Jiwa kita tuh seperti kapal ya di laut. Ya, firman Tuhan mengibaratkan jiwa kita tuh seperti kapal di laut. Ya kan, harus ada sauh yang menolong agar kita tidak terbawa arus. Arus apa? Arus yang iblis mau supaya kita terombang-ambing, supaya kita jangan sampai di tujuan. Tapi Tuhan kita tuh luar biasa. Tuhan tidak hidup di dalam waktu, saudara ya.
dia sudah tahu itu 50 tahun ke depan, tahun depan, besok, nanti. Ya kan, apa yang akan kita lakukan, respon dia sudah tahu. Haleluya, dia Tuhan, dia tidak hidup di bawah waktu. Itu sebabnya dia tidak dibatasin oleh waktu. Waktu saya percaya sama Tuhan, ya ingat kalau kita berani percaya sama dia, maka dikatakan kalau bahasa Inggrisnya tuh dia melakukan jauh lebih berlimpah daripada what we dare. Keberanian kita, ya kan, what we dare, kok berani minta, ya kan, malahan dia kasih bonus, what we dare ask, yang kita berani minta dan doakan, ya kan, kita pikirkan dia akan kasih lebih. Seperti waktu saya percaya Tuhan, aku mau kamar yang seperti ini di Jepang, dia kasih bonus, ya kan, pohon kesayangan saya dari semua ribuan pohon, ya kan, dia taruh itu di depan jendela kamar saya. Terus dia kasih jendela yang besar, padahal saya tidak minta. Dia tahu saya suka jendela kaca, ya saya nggak suka kamar yang gelap. Dan pohon itu bukan pohon yang baru, itu pasti udah puluhan tahun, saudara, ya, kelihatan ya. Jadi Tuhan sudah tahu, ya kan, berapa puluh tahun sebelumnya bahwa anakku, salah satu anakku akan di situ dan dia mau percaya dan aku berkatin dia. Aku mau nunjukkan, aku nih bapakmu, aku mengasihi engkau lebih besar daripada yang kamu berani minta dan pikirkan. Wow, saudara. Haleluya. Kalau kita terus percaya, kita sudah diperdamaikan dengan dia. Firman Tuhan bilang, kejarlah damai sejahtera dengan semua orang. Nah, kita nggak bisa kejar damai sejahtera dengan semua orang, kejar damai, kalau kita masih belum kalau kita belum mengerti bahwa kita sendiri sudah didamaikan dengan Allah. Sudah didamaikan dengan dia. Dengan kita percaya, Tuhan, aku sudah memiliki damai sejahtera. Ya kan, ya kita nggak usah ngomong ke Tuhan, kita ngomong aja ke jiwa kita. Saya sudah dinamaikan dengan Allah. Itu akan lebih mudah untuk kita memiliki damai sejahtera dengan yang lain. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya saudara terus bertekun, ya. Saudara terus bertekun. Karena mana tadi tuh ya, Mazmur 71 udah hilang lagi. Karena hal-hal tidak langsung terjadi, tapi sama seperti Yusuf, tiba-tiba sepertinya dalam satu hari. Ya kan, sebetulnya tidak. Benih itu mulai bekerja, itu mulai terus menerus. Waktu Yusuf terus menerus percaya kebaikan Allah, percaya kebaikan Allah. Ya kan, Rut waktu dia percaya kemurahan Allah, rahmat kemurahan Allah, itu terus menerus bekerja sampai ada tuayan. Ya, sampai ada tuayan, sudah. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Nah, ini kok Mazmur 43, harusnya Mazmur 71 tadi ya. Kita mau baca Mazmur 71. Ya, jadi jangan kaget kalau sementara ini ada saudara sudah mulai dengar firman kasih karunia dan saudara terus kadang mungkin kita turun, kita naik lagi, kita kurang fokus, kita balik lagi. Tapi sebetulnya haleluya. Saya ada sukacita, saudara. Ya kan, saudara, kalau saja sudah mengerti ya betapa luar biasa rencana Bapak buat saudara. Saudara akan jingkrak-jingkrak. Tapi haleluya. Saya ada sukacita. Ya kan, Roh Kudus memberi kesaksian. Ya kan, rencana dia tuh luar biasa, saudara. Bukan biasa, dia bukan manusia. Dia tidak dibatasi waktu. Dia tidak dibatasin uang. Dia tidak dibatasi sumber daya. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya. Thank you, Jesus, ya. Tadi saya mau buka Mazmur 71 supaya saudara dibangun, ya, ayat 15. Ya, ini bahasa Inggris, saya bacakan bahasa Indonesianya. Mudah-mudahan sama ya. Haleluya. Mazmur 71 ayat 15. Haleluya. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilanmu saja. Nah, di sini diterjemahkan sebagai keadilan. Tapi bahasa Inggrisnya itu bicara mengenai
Aku akan mengatakan akan kebenaranmu, anugerah kebenaranmu. Ya kan, mulutku akan mengatakan mengatakan, membicarakan mengenai anugerah kebenaranmu. Amin, saudara. Haleluya. Dan keselamatanmu sepanjang hari. Karena aku tidak tahu batasannya. Karena itu tidak terbatas. Rahmat kemurahan Allah itu tidak terbatas. Sehingga itu menelan, ya kan, menelan kekeliruannya, kesalahannya siapa tuh? Ayub, kesalahannya siapa tuh namanya? Lot. Ya kan, begitu parah ya Lot. Ya kan, Ayub juga ya, kepercayaan yang salah. Tapi rahmat kemurahannya itu menelan semuanya. Haleluya. Dan mengubahkan jadi kemuliaan. Jadi restorasi yang luar biasa. Ya kan, karena tidak ada batasan dengan Allah kita. Karena aku tidak tahu batas-batasnya. Aku akan pergi, ya aku akan beranjak. Aku akan melangkah di dalam kekuatan Tuhan Allahku. Aku akan make mention, jadi aku akan menyinggung-nyinggung, ya kan, your righteousness, anugerah kebenaranmu, ya kan, sering menyinggung anugerah kebenaranmu. Haleluya, anugerah kebenaranmu saja dikatakan di sini. Aku akan menyinggung anugerah kebenaranmu, anugerah kebenaranmu saja, bukan benarnya aku, tapi benarnya Engkau. Engkau adalah benar, Engkau adalah adil, dan Engkau membenarkan aku. Kenapa kita singgung-singgung terus? Karena Engkau adalah adil, Engkau adalah benar, dan Engkau membenarkan aku yang percaya kepada Yesus sebagai kebenaranku. Amin, saudara. Allah itu Roma 3 ayat 26. Allah adalah adil. Dia mendemonstrasikan. Dia mau demonstrasikan dalam hidup saudara dan saya bahwa dia adalah adil. Ya kan? Dan dia, haleluya, membenarkan orang, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus sebagai kebenarannya. Dia adalah adil. Kenapa? Dia adalah adil dalam membenarkan kita. Karena dia sendiri yang telah menaruh dosa-dosa kita kepada Yesus. Yang telah menjadikan Yesus sebagai dosa. Sehingga dia adalah adil dalam membenarkan kita. Dan karena kita sudah dibenarkan, dia adalah adil dalam membela kita, dalam memulihkan kita, dalam bekerja lebih daripada menjawab doa kita, kerinduan hati kita, lebih daripada yang kita pikirkan dan doakan. Dia adalah adil. Amin, saudara. Biarlah mulut kita sering menyinggung kebenaran dia. Yours only, hanya kebenaranmu saja. Aku gak perlu singgung-singgung perbuatan baikku, ya kan, jasaku atau apa. Haleluya, karena itu ada tempatnya sendiri. Itu untuk menolong manusia melihat Tuhan dalam hidup kita dan untuk memuliakan dia. Tapi yang aku akan singgung adalah hanya anugerah kebenaran. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Dan di sini dari situ kita langsung aja ayat 21. Karena itu, apa efeknya saudara? Kalau kita sering singgung-singgung, ya kan, keadilannya Allah, bukan keadilan manusia biasa. Kalau keadilan manusia biasa, wah, kalau sudah salah harus dihukum. Ya kan, oh kamu sudah salah sih. Ya udah, kamu tanggung aja. Kamu udah salah sih. Makanya kamu sakit, karena kamu udah salah. Makanya kamu ada hutang, karena kamu udah salah sih. Makanya kamu sekarang mengalami ini itu, kamu udah salah sih. Makanya kalau ada orang jahat dihukum, ya orang suka, wah syukur. Tapi kalau kita mengerti belas kasihan Allah, kita bukannya syukurin, malah kasihan ya. Amin, saudara. Itu hatinya Bapa. Haleluya. Ini efeknya, ya. Ini efeknya kalau kita sering menyinggung, ya kan, sering mengatakan ya kan, ayat 21, ya kan, ayat 21 nih. Engkau akan menambah kebesaranku. You shall increase my greatness. Engkau akan menambah, meningkatkan, memperluas kebesaranku. My greatness. Dan akan berpaling menghibur aku.
Kalau bahasa Inggrisnya aja luar biasa ya. Ya bahasa Inggrisnya gini, you shall increase my greatness. Engkau akan menambah, memperluas, memperbesar kebesaranku. Ya kan? Dan akan menghibur aku, membuat aku nyaman. Ya kan? Dari setiap segi, on every side. You shall increase my greatness and comfort me on every side. Dan menghibur aku dari setiap sudut, dari setiap segi. Itu yang dikatakan Abraham telah diberkati dalam segala hal. Dia telah mengalami penghiburan itu dalam segala hal. Karena sebagai orang yang luar biasa terpandang, ya kan, orang yang perkasa, yang sangat banyak emas dan peraknya, ya, pegawainya yang terlatih 318, belum lagi keluarganya. Abraham tuh seperti punya perkampungan sendiri. Istrinya yang luar biasa, ya kan, pengaruh dia ya. Tapi kalau dia nggak punya keturunan yang resmi, itu orang itu seperti kayak dikutuk, ya kan? Tapi Tuhan pulihkan semuanya. Amin, saudara. Saudara adalah keturunan Abraham, ya kan? Terus, ya kan dikatakan di Mazmur 102, saya langsung aja bacakan dari bahasa Inggrisnya. Engkau akan bangkit dan akan berbelas kasihan kepada Sion, karena waktunya untuk memberikan Sion, yaitu saudara dan saya, favor, kemurahanmu, rahmat kemurahanmu. Ya kan? Ya, waktu yang sudah ditetapkan itu sudah datang, saudara. Ini waktunya saudara dan saya mengalami rahmat kemurahannya yang bukan berdasarkan jasa kita. Amin. Ini adalah the set time. Ini adalah waktunya untuk saudara dan saya menerima. Ya kan, karena kita Sion. Kita bukan lagi Sinai, di mana hukum Taurat diberikan, di mana orang gemetar, takut salah, takut ini dan itu. Tapi tidak, kita sudah berpindah gunung. Ya kan, Allah sudah berpindah. Ya kan, dia sudah menggenapi, dia sudah tutup buku, bukan lagi Sinai yang begitu selalu ada ketidakpastian. Ya kan, jangan-jangan aku salah di mana, jangan-jangan aku kurang di mana, jangan-jangan kenapa orang, gara-gara orang itu gitu aku punya masalah. Kita sudah pindah. Allah sudah pindah ke Gunung Sion. Kita sudah di Gunung Sion, di mana kita dikelilingi banyak saksi di surga yang kasih kita semangat. Ayo terus percaya. Amin, saudara. Kalau ada pasangan hidup saudara yang mungkin meninggal ya, atau keluarga yang sudah meninggal di dalam Tuhan, saudara ingatlah, mereka lagi kasih semangat buat saudara. Mereka mau saudara terus percaya. Jadi nggak usah sedih kalau ingat mereka. Saudara bersyukur mereka percaya Tuhan. Dan sekarang mereka ada di antara orang yang menjadi saksi untuk terus kasih kita semangat. Amin, saudara. Haleluya. Ini waktunya. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Kira kusyabar. Yada kusyalalaya. Kita lihat sini bagaimana. Haleluya. Kita kita mengatakan bagaimana kita harus pakai seluruh perlengkapan senjata rohani untuk menghadapi hari-hari yang jahat dalam hidup kita. Ingat waktu Yesus mengutuk pohon ara, ya kan? Alkitab mengatakan, kalau bahasa Inggrisnya lebih tepat, karena di situ dikatakan itu kering dari akarnya. Waktu saudara mulai terima firman-Nya, saudara sudah ya, pasti ada firman-Nya, saudara sudah terima kan? Ya kan? Dan waktu kita mulai secara spesifik menanam benih firman-Nya, ya jangan keliru. Itu mulai timbul dari akar, itu mulai bertumbuh, saudara. Saudara merasa nggak merasa, dari dalam itu yang kita tidak kelihatan, itu mulai bertumbuh. Alkitab bilang kerajaan Allah itu seperti orang menabur benih. Dan orang itu menabur benih waktu malam dia tidur, ya kan? Waktunya malam tidur aja, jangan gelisah. Jangan suka nonton sampai malam. Waktunya malam tidur aja. Ya kan, waktu siang dia bangun, ya kan, dan dia nggak tahu bagaimana bertumbuh. Kita nggak usah tahu. Itu artinya iman, dimana kita bergaul dengan Dia yang tidak kelihatan. Kenapa Musa bisa tahan? Ya kan, saudara, secara manusia biasa itu tidak tahan loh, menghadapin keluh kesah, omelan, ya kan, sumpah serapah berapa juta orang, 2 juta orang mungkin waktu itu orang Israel, banyak sekali. Ya kan, mau dilemparin batu lagi, iya kan, marah, ya kan, menuduh dan sebagainya, dan terus menerus.
udah baik, begitu lagi, udah baik terus-menerus, saudara. Kenapa dia bisa tahan? Karena dia lihat Tuhan muka dengan muka. Ya kalau kita, itu yang menolong kita juga. Alkitab mengatakan dia memelihara jiwa kita. Dia memuaskan jiwa kita di saat kelaparan. Saat kita belum ngelihat, dia memuaskan. Ya kan? Nah di sini makanya dikatakan kita perlu pakai perlengkapan senjata rohani. Supaya kita bisa bertahan di hari yang jahat. Perlengkapan senjata rohani itu bicara mengenai kepercayaan kita. Kepercayaan kita sehingga kita bisa terus berdiri. Ya, kita tidak pingsan, kita tidak menyerah. Ya kan, beberapa orang menyerah. Makanya kemudian timbullah teologi-teologi, ya kan, yang mengambil kesimpulan dari luar. Oh, orang ini nggak mengalami kesembuhan. Oh, makanya kadang-kadang Tuhan sembuhkan, kadang-kadang enggak. Oh, saya doakan kok nggak terjadi ya. Makanya itu bukan kehendak Tuhan. Ya kan, kenapa? Ya kan harusnya kalau Tuhan, firman Tuhan bilang A dan kita belum mengalami dan kita mulai ada keraguan, kita bisa ke dia, kita bisa tanya dia, kita bisa bersekutu sama dia, kita terbuka aja, nanti Tuhan tunjukkan. Dia selalu begitu loh, saudara. Waktu lagi percaya untuk saya pindah rumah, ya kan, kirakus. Jadi apa-apa kirakus yolah kasih. Saudara, ada roh kebenaran di dalam diri saudara. Dia paling pinter, dia paling tahu soal bisnis, soal properti. Dia yang paling tahu gimana strateginya supaya kita tidak dirugikan. Dan itu adalah kehendak Allah untuk kita tidak ditipu, untuk kita tidak dijarah, untuk kita tidak naik turun. Itu kehendak Allah. Tapi kalau kita tidak mengalami pun, dia tidak akan merendahkan kita. Dia sudah sediakan hikmat. Jadi waktu itu pernah kita di Manado, kita sudah sewa rumah yang luar biasa, itu juga supernatural, di mana Tuhan sediakan, ya kan. Terus dari situ kita pindah ke kos. Ya kan, walaupun kosnya bagus ya, itu bukan kos yang biasa ya. Ya kan, itu kamar anaknya, jadi lebih besar dari kamar biasa. Juga rumah dia mewah, ya kan. Ya, orangnya sering keluar, jadi kita bisa pakai ruang tamu, tapi tetap itu kos. Ya kan, kamarnya 2. Sehingga kita repot karena kita biasa tinggal di rumah, jadi kan barang-barang harus ditumpuk dan sebagainya, dan itu mengganggu saya. Dan saya berdoa, saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa? Ya kan? Ya, jadikan firman Tuhan sebagai standar. Jadikan janjinya sebagai standar. Jangan bikin kesimpulan dari pikiran kita. Kalau nggak langsung terjadi, kita bisa tanya dia, saudara. Kita bisa tanya dia. Dia mengasihi kita. Dia lebih mau kita mengalami yang terbaik daripada kita sendiri. Amin. Jadi saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa? Karena menurut firman-Mu, ya kan, saya nggak nyalahkan Tuhan. Ya kan, saya bilang menurut firman-Mu kan kita harusnya naik terus, bukan naik turun. Amin. Ya kan, kita jangan hidup dari kesaksian. Jangan jadi kesaksian tuh standar kita ya. Kecuali benar-benar sesuai firman, benar-benar itu 100% sesuai firmannya boleh. Tapi kalau tidak, jangan. Ya kan, jangan. Dan firman tuh harus lebih di atas daripada kesaksian. Kesaksian tuh semua hanyalah buah. Ya kan, kita tidak ditopang oleh buah. Anyway, jadi saya tanya Tuhan, Tuhan ini nggak sesuai firman. Firman bilang kita naik terus, bukan naik turun. Kok dari biasa sewa rumah kok jadi ke kos? Yang jelas bukan Tuhan yang salah ini. Amin. Ya kalau orang nggak ngerti cuma bilang, ya sabar aja. Ada satu orang, orangnya baik. Dia cuma bilang, ya Ibu Monica sabar aja. Ya, sabar tuh bukan sabar seperti orang dunia ya. Bukan, kalau sabarnya Tuhan tuh bukan sabar mengelus dada aja. Apapun yang terjadi, ya sabar aja, tunggu aja. Tunggu apa, saudara? Kita bisa berkomunikasi sama dia. Amin, saudara. Jadi saya tanya Tuhan, saya bilang, ini gak sesuai. Ya kan, firmannya jadi standar. Nah Tuhan bilang ini, dia bilang kapasitas kamu untuk menerima harus ditambah. Dia gak bilang ini, habis kamu sih kedagingan, habis kamu sih belum ini, kamu masih belum cukup. Dia gak bilang itu. Dia bilang kapasitas kamu untuk menerima harus ditambah. Ya kan? Apakah ada kesalahan dari pihak saya? Waktu itu saya baru punya anak yang kedua. Ya, jadi saya sibuk hal-hal baik, saudara. Saya sibuk hal-hal baik, ya kan? Tapi tanpa saya sadarin, doa jadi nomor 1. Ya kan? Yang penting doa. Ya, saya berdoa. Tapi
pengenalan akan firman itu tidak menjadi prioritas. Jadi dari situ Tuhan bukan hanya ngomong itu, tapi waktu saya terbuka sama dia, saya waktu itu kemudian mulai menerima, ya kan, mengenai pengajaran mengenai kasih karunia dan anugerah kebenaran. Secara supernatural, suami saya ke Singapura dan dia dipertemukan dengan satu hamba Tuhan yang terima pewahyuan yang luar biasa mengenai kasih karunia dan anugerah kebenaran. Secara supernatural, ya kan, dia bisa ketemu orang. Dan pokoknya itulah, saya persingkat. Pokoknya gini, intinya gini, ya kan, kalau kita terus terbuka sama dia, ya kan, kita terus ke dia. Kan Yesus bilang, ke aku. Kalau kamu udah merasa berat, kamu udah merasa kayak tidak mengalir, ke aku ya. Jangan langsung ke orang, ke dia. Dia akan kasih tahu kita. Kayak waktu itu. Dari situ dia bilang kapasitas kamu untuk menerima harus ditambah. Jadi firman Tuhan mengatakan kalau kita mau terima lebih, kita perlu dibangun. Salah satunya kita berbahasa roh. Tapi juga dikatakan firman kasih karunia. Ya kan, bahasa roh itu nomor 2. Firman kasih karunia ya. Kisah Rasul 20 ayat 32. Iya, aku menyerahkan kepada engkau kepada Tuhan. Ya kan, kita bisa komunikasi sama dia. Kita bisa bergaul sama dia. Ya kan, terbuka aja seperti pada seorang sahabat. Ya, dia udah tahu kita semua, dia mengasihi kita. Ya kan, kepada Tuhan dan firman kasih karunia-Nya yang sanggup membangun kamu dan membantu kamu menerima warisan. Kenapa kita harus dibangun dulu? Karena janjinya, rencana dia tuh tidak kelihatan dan jiwa kita ya yang masih perlu harus diperbarui, kadang iblis menunggangin itu sehingga kita kayak rasa berat, ya kan, kita nggak langsung merasa, terus keadaan sekeliling sepertinya melawan firman-Nya. Maka dikatakan tundukkan, casting down imajinasi. Tundukkan itu gambaran imajinasi, segala saran opini yang menentang. Ya kan, pengetahuan akan Tuhan. Firman Tuhan sudah ngomong gini. Jadi waktu itu keadaan juga menentang. Ya, keadaan menentang apa yang Tuhan sudah taruh sama Yusuf. Keadaan menentang Naomi. Ya kan, bahwa keadaan tidak akan pernah berubah. Ya kan, bahwa segala sesuatu tidak akan berubah. Itu akan jadi semakin buruk. Tidak ada pengharapan. Mana mungkin. Ya kan, uang dari mana? Ya kan, kamu mau bikin apa sekarang? Kamu masih kurang ini, masih kurang, kamu udah keliru. Ya kan, mungkin Yusuf pikir, saya salah apa ya? Amin, sudah. Haleluya. Tapi puji Tuhan. Ya kan, puji Tuhan, luar biasa untuk kasih karunia-Nya yang lebih dari cukup. Ya kan, haleluya. Nanti kita akan bicara ke situ di mana ayat-ayat ini akan menolong kita. Ya kan? Haleluya, thank you Jesus. Kita tidak usah pingsan, kita tidak usah rebah, ya kan, sebelum kita mengalami itu tuayannya, ya kan? Dan ini bukan hanya bicara soal uang ya, soal banyak hal ya. Kita langsung aja ke Roma pasal 8, Saudara. Roma pasal 8. Karena ini yang menolong kita untuk kita terus percaya. Kita terus percaya, dan ingat di akhir zaman ini, Saudara ya, Allah melakukan pekerjaan yang singkat, ya kan? Karena pewahyuan semakin bertambah mengenai anugerah kebenaran, dia mempersingkatnya di dalam anugerah kebenaran. Akan ada akselerasi janji-janjinya. Kenapa? Karena Allah mengasihi manusia. Sekarang manusia udah lebih banyak menderita, ya, kejahatan udah lebih banyak, hati manusia banyak yang lebih dingin. Bahkan kasih anak-anak Tuhan sebagian jadi dingin, ya kan, jadi gak peduli. Ya kan, lebih banyak mengejar hal-hal lain, bukannya apa yang Tuhan ingin, yang terbaik dari Tuhan ya. Tapi kita nggak perlu ya. Tapi di balik itu, di sisi lain, ya kan, di sisi lain Allah melakukan pekerjaan yang singkat, ya kan, karena semakin banyak pewahyuan mengenai anugerah kebenaran dinyatakan pada tubuh Kristus, itu membantu kita tubuh Kristus untuk mengalami lebih singkat. Ya kan, hal-hal yang dulu lebih lama itu akan lebih singkat janjinya ya, akan lebih singkat dialamin. Tapi kitanya yang harus lebih diteguhkan, kitanya harus tenang. Kita harus terus jaga hati kita untuk kita tidak terusik, untuk kita tetap damai, ya kan. Kalau di bagian yang mempercepat itu kasih karunia-Nya, kemurahan Dia. Nah, kitanya jangan mau percepat, jangan kita gelisah.
Kita jangan bikin ini itu dari kekuatan kita untuk mau percepat. Ya kan? Kitanya harus jaga hati kita. Amin, saudara. Jadi waktu itu gimana, saudara? Ya kan? Oke. Saya waktu itu lagi cerita mengenai bagaimana kemudian kapasitas saya harus diterima. Tuhan gak bilang, kamu harus sungguh-sungguh berdoa lebih lagi. Kamu enggak. Dia cuma bilang kapasitas kamu untuk menerima harus ditambah. Setelah itu saya mulai dengar dan kemudian saya berdoa untuk situasi saya. Bapak, ya kan, saya mau berdoa, firman-Mu ngomong gini, kita harusnya bisa tinggal di rumah di mana ada damai lebih dari cukup. Ya kan, akan susah kerja ya, kita akan susah beroperasi, kerja yang terbaik berfungsi kalau segala sesuatu tuh tidak tenang, ya kan, terlalu banyak rese, terlalu bertele-tele, ini nanti barang-barang ntar mau cari susah dan sebagainya, itu bukan yang terbaik, ya kan. Dia sudah janji untuk kita bisa tinggal di tempat yang tenang dan kita nggak usah terus-menerus bayar, kita berhak untuk rumah. Ya kan, jadi waktu itu saya berdoa karena waktu itu kita sementara ya kita sewa ya. Terus Tuhan kasih ayatnya, ya kan, Tuhan kasih ayatnya. Dia sudah sediakan rumah dan halaman. Saya pegang ayat itu, ya kan, saya pegang terus ayatnya. Tapi karena saya belum mengerti bagaimana, ya kan, seperti yang saya hari ini ajarkan, sehingga buat saya itu agak lama. Ya, ini bukan salahnya Tuhan. Jadi bukan segala sesuatu kita terus pasif ya, nanti tunggu waktunya Tuhan tuh. Terus kita tunggu waktunya Tuhan, kita nggak kasih respon, kita nggak menyinggung anugerah kebenaran Dia, tidak mengaktifkan perjanjian kita. Itu bukan begitu ya. Makanya seringkali frase-frase itu jangan suka hidup dari frase yang kadang-kadang itu malah iblis pakai buat menipu. Ya waktunya Tuhan. Oke, kalau tunggu waktunya Tuhan jangan pasif. Jangan pasif, karena Tuhan kasih ke Tuhan, kita tidak gerakan Tuhan, Dia sudah siapkan semuanya. Respon kita, ya kan, respon kita yang menyebabkan kasih karunia-Nya bekerja. Kita nggak bisa menggerakkan Tuhan. Tuhan itu bukan pekerjanya kita, Dia tuh Tuhan. Dia sudah sediakan kasih karunia, sudah siapkan semuanya. Tapi waktu kita kasih respon, kita buka diri, itu mengalir. Sama seperti keran di rumah kita. Kita tidak buka keran supaya ada air. Kita buka keran karena sudah ada air. Amin. Kita tidak atur PLN kan. Kita tidak atur. Tapi waktu kita buka keran, ya kan, kita buka keran, kita buka karena airnya sudah ada. Amin, saudara. Jadi bukan iman menggerakkan Tuhan. Iman tuh menyebabkan kasih karunia-Nya mengalir. Respon kita. Ya kan, jadi anyway, waktu itu setelah saya dapat itu, saya percaya firman-Nya, saya berdiri atas firman-Nya, tapi karena saya kurang mengerti, makanya kalau saudara rasa jemu, saudara rasa, aduh kenapa sih, kok belum, ya kan, kenapa, ya kan, karena kapasitas saudara perlu ditambah, saudara perlu lebih lagi mau menerima, jangan fokus pada kebutuhanmu, jangan fokus pada yang saudara inginkan, tapi saudara fokus sama Yesus karena Dialah anugerah kebenaran, Dia penuh kasih karunia, Dia kasih karunia kemurahan. Saat kita fokus ke situ, itu akan mengalir, itu akan membuka pintu kasih karunia untuk lebih lagi dinyatakan, dan itu tidak akan berlama-lama, saudara. Allah itu tidak suka lama-lama loh. Dia pernah kasih cerita bagaimana seperti janda ini yang bolak-balik kepada hakim yang tidak baik ya. Allah bukan hakim yang tidak baik, Allah tuh hakim yang adil. Ingat keadilan Dia adalah adil, Dia bukan hakim yang tidak baik. Tapi sama si janda ini hakim yang tidak baik aja mau dengar, ya kan, mau bantu dia. Apalagi firman Tuhan bilang, apalagi Allah tidak akan berlama-lama, ya kan, mendengarkan seruan anaknya siang dan malam. Dia nggak akan lama-lama. Bukan Dia yang memperlambat-lambat. Kadang, ya kan, makanya kita harus rela bergaul aja sama Dia, sehingga dari situ kita diterangin, kita lebih ngerti, ya kan. Haleluya, thank you Lord Jesus. Jadi setelah waktu itu saya, aduh Tuhan, gimana sih? Nah, tapi saya ke Tuhan. Tanpa saya ke Tuhan. Waktu itu saya ke Tuhan. Kenapa kok agak lama ya, sampai setahun ya? Padahal kita udah butuh sekali. Saya udah gak betah sekali. Agak repot ya, saya 2 anak, pelayanan, ini itu. Ya kan, latihan musik lah, doa, ya dan sebagainya.
Sekali waktu saya lagi tiduran di kamar saya, terus di jendela itu ada pohon mangga, ya kan? Pohon mangga itu banyak sekali calon buahnya. Waktu saya diam, waktu kita diam, saudara, Tuhan bisa bicara sama kita waktu jiwa kita tuh diam. Kadang kita tubuh kita diam, tapi jiwa kita tuh gelisah begini, kenapa gini. Tapi waktu kita diam, ya kan, kita tenang di dalam Dia. Diamlah, be still and know. Waktu kita diam, kita tenang, kita kayak mengarahkan diri kita ke Dia. Tiba-tiba Tuhan bicara waktu saya lihat pohon mangga itu begitu banyak sekali calon buahnya. Saya nggak pernah lihat pohon mangga segitu banyak. Di Manado tuh banyak ya. Ada banyak pohon mangga loh ya. Ini banyak banget. Terus Tuhan bilang itu tuh. Dia bilang doamu seperti itu. Dia bilang kamu sabar. Jadi sabarnya Tuhan itu karena kita tahu kita sudah dapat apa yang kita doakan. Itu sudah milik kita. Kita nggak perlu bikin gini gitu supaya jadi. Kita hanya percaya aja. Percaya terus. Dan selagi kita percaya, baiklah kita menikmati hubungan kita sama Dia. Karena itu tujuannya kita diciptakan. Kita tidak diciptakan sebagai budak. Sayang. Ya kan, kalau kita kemudian fokusnya sama apa yang kita lakukan, ya kan, apa yang harusnya pelayanan, sepertinya bakti kita itu jadi fokus ya, sehingga hubungan kita seperti apa, kaku, legalistik, ya kan, kita nggak nikmatin, ya kan, dan selalu ada rasa takut kurang. Udah cukup belum ya? Udah cukup belum ya? Saya masih melakukan ini, saya belum seperti ini, ya kan? Tuhan tidak menciptakan kita sebagai budak. Amin, saudara. Haleluya. Kenapa ada ayat-ayat mengatakan ya kamu sebagai apa nih, kayak seperti misalnya Kolose, lakukanlah segala sesuatu seperti kepada Tuhan, bukan sebagai manusia, ya kan, di hadapan bos aja, di hadapan pendeta aja, ntar di belakangnya dia bilang seperti kepada Tuhan, ya kan. Karena kamu melayani Dia. Waktu kita bekerja, kita bisnis sebagai ibu rumah tangga atau apapun, kita lakukan seperti Dia. Karena Kristus itu Tuhan, kamu hambanya. Kenapa disebut dibilang hamba? Dalam kita melakukan, ya kan, dalam kita melakukan, ya kan, seperti hamba. Dalam kita melakukan, kita nggak perhitungan, ya kan, jangan suka berkeluh kesah. Ya kan, nggak ada gunanya, kita lakukan aja apapun yang kita perlu lakukan, nggak usah perhitungan. Hamba itu tidak perhitungan. Kristus hambanya karena Dia yang akan mengupahi kita, Dia yang akan balas. Kalau ada ketidakadilan, Dia yang akan, nanti kita bicara itu, ya kan. Tapi kalau menghadapi Bapa, jadi kita harus tahu, kita jangan dicampur adukan ya, sama Tuhan, sama orang, dicampur adukan, masuk ke dalam satu dos, masuk ke dalam satu tas, dicampur jadi satu. Ya kan, makanya terus jadi kacau, ya kan. Kalau sama orang kan lebih baik kita menerima, kita memberi kalau sama orang. Tapi kalau sama Tuhan lebih banyak menerima, kan, berkuasa dan memerintah. Tapi kalau orang yang ngerti, karena tidak terus, tidak tanya, tidak renungkan kan. Kenapa? Karena kalau kita tahu segala sesuatu dari Dia, Dia beri. Pribadi yang paling murah hati itu Tuhan, Bapa kita. Dan kalau kita lihat, mata kita perhatikan, kok ayat ini bilang, ya kan, Tuhan Yesus bilang, ya kan, it's better to give than to receive. Kok bilang gitu ya? Tapi Tuhan kasih kita terus, ya kan? Nah, Tuhan mau kita juga bersikap begitu kepada orang. Dalam kita melayani, dalam kita hubungan dengan orang, punya sikap memberi. Karena kalau kita bersikap maunya terima, kita akan jadi orang yang tidak tahu berterima kasih, banyak menuntut, banyak sakit hati. Karena ada satu ekspektasi, kita tanpa sadar kita tuh menuntut sama orang yang adalah sudah bangkrut, yang bukan sumber. Amin, saudara. Manusia tuh bukan sumber. Makanya Tuhan Yesus bilang, udah lebih baik kamu memberi aja kalau sama orang, ya kan.
Dalam pekerjaan juga gimana aku jadi berkat. Berkat yang terbaik itu bukan kita kasih sesuatu yang jasmani. Memang itu perlu, tapi kita mengasihin, kita memberikan karena kita mengasihin. Kita lihat apa kebutuhan utama orang itu kan. Orang kalau orang dunia kan kebutuhan utama tuh bukan uang, bukan apa tuh sembako, ya kan? Tapi dia perlu diselamatkan. Itu kebutuhan mereka. Jadi itu kalau kita punya hati seperti itu, kita jarang sekali kecewa, saudara. Oleh anugerah Tuhan, saya jarang kecewa sama orang. Bukan saya sombong, saya jarang kecewa sama orang, ya kan? Jadi kadang-kadang kalau kecewa saya suka kaget, karena jarang. Kenapa? Karena biasanya saya tidak ada ekspektasi, saya tidak mengharapkan gitu, karena kebiasaan ya ke dia aja, ke Tuhan aja, lebih enak ke Tuhan. Tapi bukan berarti saya sempurna. Ada saat saya kecewa. Oh harusnya begini. Ada saudara. Tapi nggak terus-terus. Amin saudara. Lebih enak loh. Lebih enak kita begitu. Lebih enak kalau masuk ke gereja. Ya kan kalau orang yang sukanya mau diberi akan menuntut. Musiknya kurang. Si anu kurang. Si ini kurang. Kenapa? Karena sikapnya maunya menerima. Sedangkan kita semua sudah tersambung dengan sumber. Tuhan Yesus tidak adil kalau dia bilang lebih baik memberi kalau kita nggak punya. Kalau kita udah bangkrut, kita dituntut mau beri apa? Kenapa dia bisa bilang gitu? Karena kalau kita sekarang sudah tersambung dengan sumber, makanya dikatakan kamu tuh seperti taman yang diairi dengan baik ya. Kenapa bisa bilang begitu? Yang seperti mata air yang nggak pernah kering. Karena kita udah tersambung, sudah jadi satu dengan sumber berkat. Dengan sumber hidup, dengan sumber terang, sumber segala solusi, sumber segala peningkatan, kemerdekaan, sumber semuanya yang baik, anugerah yang baik dan sempurna. Kita sudah tersambung, kita punya akses. Kita bukan hanya punya akses, kita sudah tersambung. Amin, dengan Yesus. Amin. Dan Yesus dengan Allah, dia kan Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Makanya adalah adil, adalah bijaksana. Ya kan dalam hikmatnya Yesus bilang kalau urusan sama orang lebih baik memberi aja, punya sikap memberi. Amin, supaya nggak kecewa dan supaya orang itu nggak merasa ditekan sama kita. Amin, haleluya. Thank you Lord Jesus. Makanya bagus kita melihat diri kita yang sebenarnya, ya kan? Iblis selalu mau buat kita merasa kurang. Ya kalau kamu kurang, mana pasangan hidupmu, mana tabunganmu, mana ini, mana perkawinan masih ada masalah, mana kamu masih tak, kamu kurang, makanya anakmu begini, makanya kamu punya, kamu kurang. Tapi nanti kita lihat lagi dari firman-Nya, bagaimana kita bisa mengatasi ini, ya kan, yang iblis terus-menerus mendakwa kita. Ya kan, karena dia nggak mau kita berfokus sama Yesus yang adalah sumber, di mana kita sudah tersambung sama dia, di mana kita sudah jadi satu sama dia, di mana kita bisa menjadi saluran berkat. Kita sendiri mengalamin dulu, dan di mana, di level mana kita ngalamin, kita bisa jadi berkat buat yang lainnya. Ingat, kita bukan hanya sedotan loh ya. Itu iblis pakai manusia seperti sedotan, dan kalau dia sudah pakai, dia bunuh. Iblis itu begitu, saudara. Iblis itu kalau sudah pakai orang, banyak kan orangnya mati loh. Dalam keadaan mengenaskan. Ya kan? Kasihan ya, dulu yang Irak itu kan, siapa tuh? Saddam Hussein ya, waktu dia mati digantung. Ya kan? Dia udah dipakai ya kan untuk bunuh banyak orang, saudara. Ya kan? Tapi waktu dia itu kasihan, saya ngelihat dia kasihan, saudara. Saya belas kasihan. Ya kan? Adolf Hitler juga gitu, mati, tembak diri. Ada satu orang artis dipakai, ya kan, iblis gini gitu waktu mati. Aduh, ngeri deh saudara. Kepalanya sampai putus. Ya itu iblis. Dia tuh begitu. Tapi Tuhan, kita jangan pikir kita tuh hanya saluran berkat. Kita bukan saluran berkat saja. Kita adalah anak Dia. Amin. Kita dikasihin. Kita bukan hanya kadang orang jadikan aku, saya nggak pernah doa gitu, jadikan aku, nggak usah doa juga. Kalau kita banyak terima, kita akan jadi berkat kok. Kita akan ada buahnya. Buah itu kan bukan untuk pohon itu, buah itu kan untuk yang lain, untuk orang yang lain cicipin.
ya kan, betapa manisnya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tadi kita ke situ, sekarang kita jadi, oh ya saudara, saya selesaikan dulu kesaksian saya. Saya selesaikan dulu kesaksian saya, ya kan. Setelah Tuhan ya kan, kayak Abraham, ya kan, waktu dia udah salah sama Hagar, Tuhan malah tambahin kasih karunia. Jadi waktu saya jemu, Tuhan tambahin kasih karunia. Setelah Tuhan kasih lihat itu, nggak lama setelah itu tiba-tiba ada hal terjadi. Omanya suami saya meninggal, dia harus ke Singapura dan sebagainya. Dia di Singapura, saya harus ke Singapura, ya kan, jemput Idit karena dia harus ke Amerika, dan saya ke Singapura, dan Tuhan suruh kasih saya instruksi ini itu, saya balik dari Singapura, ini itu terjadi. Nah, ini itu terjadi dalam 3 hari sudah saya pindah. Kok kelihatannya cepet ya? Kenapa? Ya kan? Karena waktu saya ke Singapura itu, ya kan, waktu saya ke Singapura itu kan Tuhan kasih instruksi ya. Tuhan kasih instruksi begini gitu, saya dengar lagi mengenai kasih karunia, anugerah kebenaran. Saya waktu itu ingat saya ikut kebaktian itu waktu itu di gereja itu ada 4 kali, saya ikut 3 kali. Waktu saya mau ikut keempat, saya nggak makan, yang saya cuma bawa kopi aja, karena saya mau dengar terus, mau dengar lagi. Saya dipimpin sama Tuhan ya. Ini bukan patokan, saya dipimpin sama Tuhan. Jadi saya dengar lagi, waktu saya mau ikut yang keempat, Tuhan bilang sudah cukup, kamu pakai waktu sama anak-anakmu. Amin. Jadi Tuhan mau kita seimbang ya. Nah, pulang dari situ karena saya dengar secara intensif. Dengar dengan pengurapan yang lebih lagi secara intensif. Karena waktu itu saya tidak tahu bagaimana menerapkannya. Ya kan, akhirnya pulang dari situ dalam 3 hari. Ini itu terjadi saudara, saya langsung pindah ke rumah. Yang seperti Tuhan bilang, rumah dan halaman, restorasi. Jadi yang tadinya halamannya cuma 1, halamannya 2 besar. Yang kamarnya cuma 2, kamarnya 4 rumah itu. Ya kan, pokoknya rumahnya besar. Ya kan, secara supernatural. Ya kan, Tuhan ubahkan semuanya. Ya kan, hanya dalam 3 hari sudah. Yang tadinya setahun lebih. Ya kan, ya kenapa? Semua bekerja menjadi kebaikan ya. Jadi kalau kita rasa jemu atau apa, jangan cari pelarian tuh ke dunia. Nontonlah, apalah, apalagi dengar musik dunia, jangan. Atau ke dia saudara. Dia akan menguatkan saudara. Dia akan menambahkan kasih karunia-Nya. Waktu kita memilih ke dia saat kita rasa jemu, kita rasa gimana ke dia. Dan saya sering mendengar kesaksian orang yang waktu lagi gimana ke Tuhan, orang itu nggak menerima pewahyuan loh. Ya akan menolong sehingga ada akselerasi, karena Tuhan nggak mau iblis, dia tuh tidak suka anak-anaknya dijarah, dia tidak suka anak-anaknya terus ditipu, ditekan, ya kan, dirugikan. Ya kan, dia tidak mau loh saudara, karena dia sudah bayar harganya untuk kita terus mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Jadi waktu Abraham juga keliru dengan Hagar, Abraham tetap mau ketemu Tuhan. Abraham tidak ngumpet dari Tuhan. Kadang-kadang ada anak Tuhan yang kayaknya takut sekali sama saya, sama pendeta. Kayak ada yang mau diumpetin. Kenapa? Sama Tuhan juga begitu. Seperti anak sulung. Jangan saudara. Abraham mau dia tetap terbuka sama Tuhan. Dia nggak terus jadi agamawi. Ya Tuhan, Engkau tahu saya kan begini, dia kasih alasan. Engkau tahu sendiri kan, karena itu loh, karena si ini, karena si Sarah. Dia nggak begitu, dia biasa aja. Ya, kita buka nih topeng agamawi. Kalau di depan pendeta juga ada perkataan agama, oh karena Tuhan gini-gini, padahal saya lihat kelakuannya tidak, tapi bilangnya Tuhan, nggak usah nyebut Tuhan. Amin saudara. Karena Tuhan tahu, tapi Tuhan tahu semua mengenai kita, ya kan? Tuhan tahu semua mengenai kita, ya kan? Tuhan tahu kesalahan kita, kelemahan kita, dan kekhawatiran kita, tapi Dia mengasihi kita. Dia terus ada di pihak saudara loh. Dia terus ada di pihak saudara. Makanya kita tidak usah menghampiri dia seperti perempuan Siro Venesia itu yang pura-pura bilang, oh, anak Daud kasihanilah kami, ya kan. Tuhan nggak mau jawab, Tuhan Yesus nggak mau jawab. Wah itu tuh kadang-kadang Tuhan nggak mau sembuhkan. Tidak,
Tuhan tidak bisa sebetulnya. Kenapa orang-orang Farisi, ya kan, ahli Taurat tidak bisa terima dari Tuhan? Karena mereka merasa mereka sudah dibenarkan, ya kan, dari perbuatan mereka itu menghalangi kasih karunia untuk mengalir. Jadi seperti si perempuan ini juga, dia mau menghampiri Tuhan, dia pura-pura seolah-olah Tuhan nggak tahu dia siapa. Tuhan tahu dia bukan orang Israel loh. Tuhan tahu ini orang Yahudi dan dia tidak punya perjanjian sama Allah. Ya kan, makanya Tuhan bilang, aku dikirim ke orang Israel loh. Ya kan, bukan kasih roti ke anjing. Ya kan, kenapa? Setelah Tuhan lagi kasih bantu, kasih sedikit penuntun untuk perempuan ini sadar, kamu nih siapa? Untuk orang Yahudi, orang yang bukan Yahudi itu seperti anjing loh. Dianggapnya seperti anjing, saudara. Ya kan? Makanya waktu pertama kali Injil masuk, orang bukan Yahudi diselamatkan, Tuhan harus kasih lihat penglihatan sama Petrus. Ya kan, binatang-binatang yang orang Yahudi nggak pernah mau makan karena dianggap najis ya. Binatang-binatang yang kesukaan kita ya, lobster, udang, babi. Tuhan, ya kan, Tuhan bilang, makan itu. Ya, terus inilah si ya kan, si Petrus seperti kita ya, kadang-kadang gitu, dia bilang enggak Tuhan, karena itu najis, ya kan. Harusnya kalau begitu kan dia tahu itu Tuhan, tanya dong, Tuhan kok makan, kan engkau bilang nggak boleh. Harusnya tanya begitu, tapi dia nggak nanya. Jadi kalau kita punya mentalitas budak, kita belum lagi mau percaya lebih lagi bahwa dia adalah Bapa. Nggak usah fokus sama perbuatan kita, kelayakan kita itu ada tempatnya sendiri. Pelayanan kita tuh ada tempatnya sendiri. Tapi itu bukan kelayakan kita. Perbuatan baik kita, pengorbanan kita itu bukan akar yang menopang kita. Kita ditopang oleh Yesus, oleh rahmat kemurahannya, oleh kebaikannya. Amin, saudara. Haleluya. Dan Tuhan bilang, apa yang aku sudah katakan kudus, kamu jangan bilang najis. Saudara itu sudah kudus. Jangan bilang, Tuhan aku gak layak. Hati-hati. Karena itu menjadikan darah Yesus seolah-olah tidak cukup. Saudara sudah diampuni, saudara sudah dikuduskan satu kali selamanya. Percaya saudara. Amin saudara. Itu kelayakan saudara selama-lamanya. Amin saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Ya, kita bicara mengenai soal bagaimana. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Darahnya yang sudah melayakkan kita. Amin saudara. Haleluya. Dan saat kita terus percaya kepada anugerah kebenarannya, iblis tidak bisa bawa kita muter-muter di padang gurun. Ya kan? Jangan suka nyanyi lagu yang seolah-olah Tuhan bawa aku keluar dari padang gurun walaupun aku masih di padang gurun. Oh, jangan saudara. Yesus adalah Yobel kita. Yesus adalah kemerdekaan. Kita sudah di tanah perjanjian. Ya kan? Waktu saya sebelum Covid, Tuhan kasih Ulangan 8 yang mengatakan ayat 7. Dia bawa aku ke tangan yang baik. Tapi waktu lebih lagi bertumbuh dalam pewahyuan, Tuhan bilang ini, aku bukan lagi bawa kamu sudah berada di tanah yang baik. Saudara sudah berada di tanah yang baik, di mana dikatakan di Ulangan 8 itu salah satunya ialah tanah di mana saudara dan saya kita tidak kekurangan apapun. Mudah-mudahan ada di antara saudara yang perhatikan khotbah saya dan terus berdiri atas Ulangan 8, karena di situ dikatakan kamu tidak akan kekurangan apapun loh, sesuatu apapun saudara. Wow. Gak ada manusia yang bisa bilang itu hanya Tuhan yang bisa bilang, yang bisa katakan kamu tidak akan kekurangan suatu apapun. Karena kekurangan kita tuh sesuatu yang kita butuhkan itu bukan hanya materi ya, tapi juga jiwa kita, ya kan, jiwa kita, tubuh kita. Makanya selama Covid saya pisah dari keluarga. Tapi Tuhan kasih saya kekuatan. Tuhan kasih saya penghiburan. Ada saat mungkin saya lebih lemah, ada saat lebih kurang. Tapi puji Tuhan, Tuhan memelihara jiwa saya. Amin saudara.
Haleluya, thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Sehingga Tuhan masih bisa selagi saya juga diberkati, dipulihkan, saya terus bisa jadi berkat buat yang lainnya. Kalau saya waktu itu sedih, saya khawatir, semua mengasihani diri, kenapa sih ini? Waduh saudara, tapi firman-Nya, kita sudah berada di tanah di mana kita tidak kekurangan suatu apapun. Amin saudara. Jadi kita bisa tanya Tuhan, kalau ada yang saudara sekarang ini, kok kayaknya nggak hidup ya, kok kayaknya nggak ada sukacita ya, padahal lagi ngakuin firman ke Dia, ya kan, ke Dia, Tuhan, haleluya, buka mata hatiku, menyembah Dia, bersyukur sama Dia, ya kan. Firman Tuhan mengatakan di Mazmur 18, Dia menerangi kegelapanku, Tuhan terangin aku. Amin sudah ke Dia, nanti Tuhan akan tambahkan kasih karunia. Sehingga waktu ditambahkan, ya kan, apa yang tadinya kita sudah coba seperti masuk murid-murid mendayung tapi tidak nyampe. Terus waktu itu udah tengah malam karena angin, ya kan, angin itu melawan, ya kan, sehingga kayaknya nggak maju-maju. Ya mungkin sekarang saudara punya masalah seperti itu, mau maju tapi ada sesuatu yang kelihatannya terus melawan. Apakah itu mungkin kesehatan, perkawinan, keuangan, keluarga, anak, bisnis, ada sesuatu yang kayaknya terus melawan kita. Kita udah dayung, udah begini gitu. Aduh, udah rasa lelah kadang-kadang, tapi gak maju-maju. Nah, waktu itu firman Tuhan mengatakan, dan kemudian Yesus datang. Dia berjalan di atas air. Wow, saudara. Ini sebetulnya bukan yang saya mau khotbahkan, tapi puji Tuhan. Haleluya. Yesus datang, dia jalan di atas air. Ya kan, pada waktu itu laut lagi bergelora, angin kencang, saudara. Allah kita adalah lebih dari cukup. Rahmat kemurahannya lebih dari cukup untuk masalah saudara. Lihat ke Dia. Yesus datang, ya kan, di tengah malam. Yesus datang saat saudara sedang mau putus asa, saat saudara rasa jemu, saudara rasa lelah, saudara rasa mau menyerah, saudara belum kelihatan jalan keluarnya, saudara tidak melihat itu tapi Yesus datang. Yesus sudah sediakan jalan, Dia datang. Dan waktu itu murid-murid takut. Mereka berteriak, ya kan, kadang-kadang hal-hal tidak terjadi seperti yang kita inginkan, Tuhan bilang. Tapi aku mau engkau percaya kepada kasihku. Aku yang sudah mati buat engkau, bukan manusia, bukan siapapun, ya kan. Biarlah engkau lebih lagi ingat dan sadar, aku yang mati buat engkau. Aku yang sudah mati bagi pelanggaranmu. Aku bukan hanya mati untuk engkau, tapi aku mati buat pelanggaranmu. Haleluya. Engkau tidak usah, haleluya, melihat kepada yang lain. Lihat kepada aku. Aku yang sudah mati bagi pelanggaranmu. Haleluya. Aku tidak ingat-ingat kesalahanmu. Haleluya. Aku sudah mati buat pelanggaranmu. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Dan aku sudah dibangkitkan bagi pembenaranmu. Lihat kepadaku. Akulah kelayakanmu. Akulah jalan keluar yang kau butuhkan. Lihat kepadaku, kepada firman penebusanku, kepada tubuh dan darahku. Engkau sudah ditebus dengan harga yang mahal, karena aku mengasihi engkau. Haleluya, apalagi masalahmu. Haleluya, apalagi masalahmu. Haleluya, aku berjalan di atas masalahmu. Karena aku tidak dikuasai masalahmu. Aku berkuasa, haleluya, atas masalahmu. Haleluya. Ya, kalau ada hal-hal ini, ada pesan untuk beberapa orang ya. Haleluya, saat engkau mulai percaya, kalau engkau sedang percaya, haleluya, haleluya. Waktu itu murid-muridku takut, haleluya. Hal-hal mungkin tidak seperti yang engkau inginkan, hal-hal tidak datang seperti yang engkau pikirkan. Jangan batasi aku dengan pikiranmu sendiri. Jangan batasi aku dengan pengertianmu sendiri. Engkau tidak tahu segala hal, aku tahu. Jangan batasin aku. Percaya kepadaku, percaya sepenuhnya besar kepadaku. Bersandar kepada pengertianku, bersandar kepada aku dan firmanku. Bersandar, haleluya, kepadaku sepenuhnya. Haleluya, engkau akan tiba di seberang. Engkau akan mengalami yang terbaik. Serahkan seluruh hal hidupmu, hatimu, jiwamu kepadaku.
Semuanya aku jadikan baik, semuanya dijadikan luar biasa. Karena aku bukan manusia, aku adalah Allah yang luar biasa. Aku bertahta. Haleluya, aku bertahta. Haleluya. Haleluya, segala otoritas, kuasa ada padaku. Aku bertahta di atas masalahmu. Haleluya, di atas semuanya aku yang bertahta. Thank you Lord Jesus. Ya, itu pesan untuk beberapa orang di antara saudara ya. Kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, tetap percaya sama dia, tetap percaya. Ya kan, waktu itu murid-murid, waktu dia datang, waktu mereka ngelihat, mereka teriak karena biasanya apa yang terjadi kalau pelaut itu ngelihat hantu katanya, pasti kapalnya itu akan tenggelam, saudara. Makanya mereka teriak, aduh hantu, waduh ini pasti tenggelam. Tapi Tuhan Yesus bilang, ini aku, jangan takut. Amin, saudara. Berarti apa? Ada hal-hal kadang-kadang nggak seperti yang kita pikir, ya kan? Tuhan nggak selalu jawab seperti yang kita mau gitu loh. Tapi yang penting kan kita sampai, yang penting kan kita mengalami janjinya. Amin. Sama seperti waktu itu saya lagi saya lagi percaya untuk rumah itu, saya nggak tahu, tiba-tiba saya harus ke Singapura, saya begini dan begitu. Waktu pulang ini itu terjadi, ya kan? Waktu saya pulang, saudara, 2 hari kemudian AC-nya rusak, ya kan? AC-nya rusak. Ya kan, sehingga waktu itu saya jarang baca koran. Saya bilang sama pembantu saya, kamu beli koran. Saya bilang, karena yang punya nggak mau betulin ya, kita nggak mungkin nggak pakai AC, Manado kan panas, ya kan, pasti ada yang lebih baik. Saya bilang, saya baca koran, ternyata ada iklan, ya kan, yang sebetulnya saya sudah lihat rumah itu 1,5 tahun sebelumnya atau 1 tahun, saya nggak ingat. Tapi kemudian waktu saya telepon, orangnya bilang, Monica, sekarang kamu bisa sewa per bulan. Karena saya maunya per bulan. Karena kita nggak tahu berapa lama di Manado kan. Ya kan? Jadi firman itu yang saya pegang, mengubahkan orang itu. Saya nggak usah manipulasi, nggak usah begini dan begitu. Tuhan ubahkan dia. Saya nggak pernah berdoa begitu. Nggak perlu. Firman itu yang akan menjamah mengubahkan orang. Kita nggak usah. Ya kan, itu bagiannya Tuhan, bagian firman. Firman itu akan bertumbuh. Kita percaya aja. Jadi kemudian ada kiriman uang ya, suami saya kirim uang. Ya kan, sehingga saya bisa bayar. Sehingga dalam 3 hari saya pindah. Itu kan firman kasih karunia. Nggak seperti yang saya pikir, di mana saya begini dan gitu. Tapi tetap jadi. Jadi kita nggak usah mereka-reka. Ya kan, kita tidak dipanggil untuk mereka-reka. Kita nggak dipanggil untuk ngerti semuanya dulu baru saya mau percaya. Tidak, kita dipanggil untuk percaya. Kita punya kapasitas buat percaya. Waktu itu juga waktu kita ngimanin mengenai warisan kita ya, karena banyak perselisihan ya. Waktu saya mulai lepaskan firman. Karena roh iman tuh berkata-kata, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dan roh iman, roh kemenangan tuh berkata-kata. Saya mulai, Tuhan bilang, kamu pegang ayat ini, Mazmur 85, properti aku menghasilkan peningkatan. Saya mulai, tapi hal-hal nggak terjadi seperti yang kita pikir, karena kemudian suami saya dituntut, ya kan, dituntut sama keponakannya, ya kan, dia pakai pengacara, suami saya terpaksa pakai pengacara. Tapi karena firman, ya kan, itu tidak bertele-tele, saudara. Kelihatannya tidak baik kok dituntut, ya kan, karena orangnya nggak mau diajak komunikasi. Ya terpaksa, karena dia pakai lawyer ya terpaksa. Tapi Tuhan kasih lawyer yang terbaik. Tapi puji Tuhan tidak rumit. Terjadi dalam waktu singkat. Ini itu terjadi, ya kan, ada kerugian karena itu. Tapi Tuhan gantikan, saudara. Tuhan selalu gantikan. Makanya lihat dia sebagai sumber. Amin. Lihat dia sebagai sumber. Berhenti ke kanan kiri berharap pertolongan dari si Anu. Mungkin si Anu berhenti. Lihat dia sepenuhnya. Kita sudah berada dalam Yesus. Yesus sudah mengatasin semuanya. Kita nggak usah tunggu. Kan waktu itu Tuhan bilang kasih tahu mereka. Waktu kita berdoa bersama buat tubuh Kristus, Tuhan bilang kasih tahu mereka. Nggak usah tunggu sampai bulan Desember. Oh ini tahun ini dia bilang tidak usah tunggu. Aku sudah ada di masa depanmu. Aku sudah mengatasi masalahmu. Percaya saja. Haleluya. Kebaikanku dinyatakan. Kebaikanku yang luar biasa dinyatakan dalam hidupmu. Terobosan itu engkau alamin. Kemenangan itu engkau percaya aja. Engkau terima karena aku yang sudah mengatasi. Tuhan bilang, amin saudara. Jangan pernah bilang, oh lihat aja nanti bagaimana.
Kita tidak hidup seperti itu. Kita hidup oleh iman. Kita nggak usah tunggu nanti lihat aja. Kita nggak usah lihat. Kita hidup karena percaya. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Dan waktu saya pindah, saya tidak ngomong sama suami saya. Tapi karena saya percaya sama Tuhan, dan itu ada dasar Alkitabnya ya. Tuhan bilang sama suami saya, kamu jangan marah, istri kamu sudah pindah, nggak apa-apa. Jadi waktu itu juga kita dituntut, tapi karena percaya firman, terus pegang firmannya. Waktu hal-hal tidak terjadi yang seperti kita inginkan, maka dikatakan pegang teguh pengakuan imanmu, pegang teguh. Ya kan? Karena haleluya, kamu tidak akan dipermalukan karena keadilan Allah. Karena Allah sudah menyebabkan dosa kita. Ya kan? Yesus sudah diserahkan bagi pelanggaran kita, tapi dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Amin, saudara. Pegang teguh, terus percaya, terus berikan dia kemuliaan. Pengharapan kita di dalam dia tidak akan dipermalukan, saudara. Jadi waktu saya pegang firman-Nya, saya terus pegang, saya nggak sakit hati. Kenapa sih dia itu keponakannya kan kok harusnya gini? Enggak, saya nggak terlibat, saya nggak ngomong ke orang ini begini dan gitu. Tidak, terus percaya. Akhirnya apa? Tidak rumit, saudara. Kelihatannya tidak baik, tidak seperti yang kita inginkan, tapi kemudian cepat sekali, ya kan, cepat sekali itu terjual, ini begini dan itu udah beres, dan itu jadi berkat. Itu membawa berkat buat kita. Amin, saudara. Sehingga suami saya bisa beli mobil, ya kan? Haleluya. Waktu itu dia bisa beli motor, ya kan? Atas persetujuan saya, ya kan? Jadi berkat karena ada waktu menabur ya. Kita udah banyak menabur di Indonesia, ada waktu menuai. Amin, saudara. Semuanya jadi kebaikan. Tapi saya ingat itu tidak seperti yang kita pikir. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita lebih besar dari pikiran kita. Dia selalu melakukan jauh lebih berlimpah daripada yang kita pikirkan. Amin. Kita jangan bersandar sama pikiran kita. Puji Tuhan bahwa dia lebih besar. Waktu Yesus bilang jangan takut. Makanya saudara jangan takut ya. Apapun yang saudara hadapi sekarang. Ini nggak seperti yang saya mau kasih sesuatu tapi Tuhan mau saya buat yang lain. Saudara tidak usah takut. Dia sudah berjalan di depan saudara. Dia adalah El Shaddai. Yesus adalah anugerah kebenaran saya. Dia Allah yang penuh kasih karunia dan rahmat. Waktu murid-murid kemudian menerima Yesus kepada perahu mereka, saudara. Apa yang terjadi? Langsung mereka seketika itu juga mereka sampai di tujuan. Waktu kita mau, kita nggak bersandar sama pikiran kita. Kita nggak beralih ke orang, ke saudara, kepada ini dan itu, enggak. Kita tetap percaya, kita terima lebih lagi Yesus, anugerah kebenaran. Kita mengucap syukur karena Yesus anugerah kebenaran. Kita jangan mau nyangkut nih, siapa yang benar, siapa salah, suamiku salah, istriku yang benar, nggak tahu lah, mungkin si temanku, kenapa dia, tidak, kita terima aja Yesus kepada situasi kita. Enggak, saya dibenarkan karena dia. Dan kita terus, ya waktu itu, haleluya, firman Tuhan bilang, mereka langsung sampai di tujuan. Saudara, bukan kehendak Tuhan, saudara terus-menerus mengalami masalah yang sama, yang terkatung-katung. Ini sudah tiba saatnya, saudara mengalami kemurahan dia, the favor of God, kemurahan Tuhan terus dinyatakan atas saudara. Jangan gak usah bergantung sama pengertianmu sendiri. Percaya kepada dia dengan sepenuh hati. Amin, saudara. Saya berdoa buat saudara ya. Bukan apa-apa ya, ini Tuhan selalu tahu kebutuhan saudara. Ini yang saudara perlu dengar. Ya kan? Ada yang lain tapi tidak apa-apa. Nanti berikutnya aja ya. Bapak, saya berdoa untuk siapapun yang mendengar hari ini. Engkau tahu situasi mereka. Saya bersyukur Bapak untuk firman-Mu. Bahwa ada Roh Kudus-Mu yang menuntun saya. Sehingga anak-anak-Mu bisa menerima firman yang tepat di musim yang tepat. Dan kami semua boleh mengalami, termasuk saya juga, mengalami terobosan-Mu, mengalami janji-Mu yang luar biasa. Engkau gak biarkan ada masalah terkatung-katung dalam hidup kami. Kami bersyukur itu sudah selesai. Kami percaya Engkau ada di pihak kami. Engkau adalah anugerah kebenaran kami. Engkau adalah
hikmat kami. Engkau, Yesus, Engkau kekudusan kami. Yesus adalah kekudusan kami. Kami sudah ditebus dari segala kutuk. Terima kasih Bapa. Saya berdoa supaya ini diwahyukan kepada setiap anak-anakmu. Supaya anak-anakmu memegang teguh. Kami semua mau pegang teguh. Haleluya, firman-Mu. Dan kami hanya mengatakan anugerah kebenaran-Mu. Menyinggung anugerah kebenaran-Mu. Bukan kebaikan kami. Bukan kejujuran kami. Bukan kelayakan kami. Bukan pengorbanan kami. Bukan perbuatan baik kami. Tapi kami hanya menyinggung anugerah kebenaran-Mu. Sehingga seperti kata firman-Mu, waktu kami terus menjadikan ini sebagai patokan, rahmat kemurahan-Mu dan damai sejahtera-Mu akan terus dicurahkan atas kami. Terima kasih Bapa. Segala senjata yang ditempa melawan kami semua nggak akan berhasil. Dan segala senjata yang ditempa melawan rencana-Mu yang terbaik untuk kami tahun ini, rencana-Mu yang terbaik, senjata itu tidak akan berhasil. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Haleluya.